Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia berencana membangun jembatan yang menghubungkan negeri jiran dan Indonesia. Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia berencana membangun jembatan yang menghubungkan negeri jiran dan Indonesia dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Bayangkan ini baik-baik. Negara tetangga datang membawa proposal proyek bernilai belasan miliar dolar. Mereka menawarkan jembatan raksasa yang menghubungkan Malaysia langsung ke Sumatera. Katanya simbol persahabatan, katanya kerjasama, katanya win-win. Tapi anehnya, 3 presiden Indonesia berturut-turut memberikan jawaban yang sama. Tidak. Pertanyaannya, kenapa Malaysia begitu ngotot? Dan apa sebenarnya yang mereka kejar? Video ini mungkin akan membuat kamu berpikir ulang tentang makna kerjasama. Malaysia berencana membangun jembatan yang menghubungkan kota Melaka dengan kota Dumai di Sumatera, Indonesia. Rencana ini kembali diajukan sejak 2022. Namun perlu dicatat, ini bukan pertama kalinya. Pada 2009, Malaysia juga pernah mengusulkan proyek serupa dan ditolak oleh pemerintah Indonesia saat itu. Jembatan ini digadang-gadang akan menghubungkan 2 negara secara langsung. Namun hingga hari ini, belum ada respons resmi dari pemerintah Indonesia. Banyak analis justru memprediksi proyek ini tidak akan memberi dampak signifikan bagi pembangunan Indonesia secara nasional. Proyek ini diusulkan oleh pihak swasta Malaysia. Jika benar-benar dibangun, panjang jembatannya diperkirakan mencapai 120 km. Di sisi lain, memang ada potensi peningkatan pariwisata Sumatera, khususnya kota Dumai. Namun dengan estimasi waktu pembangunan sekitar 20 tahun, proyek ini bukan sesuatu yang bisa dinikmati dalam waktu dekat. Menariknya, penolakan bukan hanya datang dari Indonesia. Di Malaysia sendiri, khususnya masyarakat Melaka, penolakan juga cukup kuat. Mayoritas publik di sana tidak sepenuhnya setuju dengan pembangunan jembatan lintas negara ini. Faktanya sederhana, Malaysia melalui pihak swastanya terus mengusulkan jembatan Melaka Dumai sepanjang 120 km, pernah ditolak pada 2009, muncul lagi pada 2022 bersamaan dengan wacana jembatan Selat Sunda, dan kini kembali mencuat meski belum ada jawaban resmi dari Indonesia. Proyek belasan miliar dolar yang selalu ditolak, ada apa sebenarnya di balik jembatan Melaka Dumai? Mari kita mulai dari imajinasi paling polos. Bayangkan tetangga sebelah datang membawa proposal tebal, mapnya rapi, presentasinya meyakinkan, bahasanya manis. Kita bangun jembatan yuk, megah, ikonik. Dunia akan kagum, nilainya cuma belasan miliar dolar. Kalau ini sinetron, kita mungkin terharu. Kalau ini iklan, musik pianonya pasti sendu. Kalau ini seminar, slide-nya penuh kata win-win solution. Masalahnya, ini dunia nyata. Dan yang diajak bicara adalah sebuah negara berdaulat. Malaysia datang bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali selama hampir 2 dekade dengan ide yang sama. Jembatan Melaka Dumai, jembatan raksasa yang membelah Selat Malaka, dan respons Indonesia selalu singkat, padat, konsisten. Tidak, bukan nanti kita kaji, bukan menarik, tapi tunggu momentum. Bukan akan dibahas lintas kementerian, tapi tidak. Titik. Yang membuat cerita ini menarik bukan panjang jembatannya, bukan nilai proyeknya, tapi satu fakta yang bikin alis langsung naik. 3 presiden Indonesia berturut-turut menjawab hal yang sama. SBY, Jokowi, Prabowo. 3 karakter berbeda, 3 latar belakang berbeda, tapi satu suara. Kalau ini sekadar masalah teknis arus laut, tanah lunak, atau biaya, harusnya jawabannya bisa berubah seiring waktu. Teknologi berkembang, investor datang dan pergi, tapi ini tidak berubah. Dari 2006 sampai 2025. Artinya jelas, ini bukan soal belum siap, ini soal tidak mau. Dan ketika sebuah negara menolak proyek belasan miliar dolar yang katanya menguntungkan, selalu ada sesuatu yang tidak tertulis di brosur resmi. Di dunia internasional, tidak ada proyek infrastruktur lintas negara yang netral. Setiap jembatan, pelabuhan, rel, atau pipa selalu membawa agenda ekonomi, politik, geopolitik. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kenapa Indonesia menolak. Pertanyaan yang tepat adalah, apa yang sebenarnya dipertaruhkan? Malaysia menjual proyek ini sebagai simbol persahabatan. Istilah klasik seperti kemitraan regional dan integrasi ekonomi terdengar indah, tapi kosong kalau tidak dibedah. Kalau ini benar-benar win-win, kenapa hanya satu pihak yang terus ngotot? Indonesia tidak pernah meminta, tidak pernah mengusulkan,
tidak pernah mengampanyekan. Justru Malaysia yang terus datang, terus mengajukan studi kelayakan, terus mengulang narasi lama, seolah berharap Indonesia suatu hari lelah berkata tidak. Puncaknya terjadi di akhir 2025, ketika Ketua Menteri Melaka mengalokasikan dana 500.000 hanya untuk studi kelayakan. Angka ini bukan sekadar cek ombak. Mereka bahkan menyatakan akan kembali mengajukan proposal pada awal 2026. Mari bertanya secara waras. Jika sebuah ide ditolak 3 presiden selama hampir 20 tahun, kenapa masih percaya diri? Kenapa tidak pindah ke proyek lain? Jawabannya sederhana dan agak tidak nyaman. Karena mereka butuh. Dalam dunia negosiasi, pihak yang paling sering menawarkan biasanya pihak yang paling terdesak. Dan masalahnya bukan di Dumai, bukan di Riau, bukan di Indonesia. Masalahnya ada di Melaka. Melaka hari ini tidak sedang baik-baik saja. Secara sejarah, Melaka adalah legenda. Tapi di peta ekonomi modern, Melaka tertinggal. Pelabuhannya gagal bersaing, proyek Melaka Gateway ambruk sebelum matang. Investor kabur, kapal besar enggan singgah, kawasan pelabuhan berubah jadi monumen ambisi yang gagal. Sementara Singapura makin dominan. Johor megap-megap dengan Forest City yang sepi. Malaysia butuh arus barang, arus manusia, arus ekonomi. Dan arus tercepat itu ada tepat di seberang laut, Sumatera. Pulau dengan lebih dari 60 juta penduduk. Pulau kaya sumber daya. Pulau yang secara geografis lebih dekat ke Melaka daripada ke Jakarta. Jika jembatan itu berdiri, Melaka berubah dari kota pinggir menjadi gerbang. Gerbang menuju pasar raksasa dan gudang bahan mentah. Disinilah Indonesia membaca sesuatu yang tidak diucapkan dengan lantang. Ini bukan jembatan persahabatan. Ini jembatan kepentingan. Dan negara yang waras tidak membuka pintu strategis hanya karena janji manis. Sumatera adalah hadiah utamanya. Jembatan hanyalah pembungkus. Indonesia perlahan belajar satu hal penting. Tidak semua hadiah harus diterima. Kalau suatu hari Indonesia sudah siap, industrinya kuat, UMKM tangguh, logistik efisien, dan posisi tawarnya seimbang, diskusi ini bisa dibuka ulang. Tapi hari ini, menolak adalah keputusan dewasa. Karena kedaulatan bukan cuma soal bendera dan tentara. Kedaulatan adalah soal siapa yang mengendalikan masa depan ekonominya sendiri. Dan sampai hari ini, 3 presiden sepakat, jembatan ini lebih banyak menjawab kebutuhan Malaysia, bukan kebutuhan Indonesia. Pertanyaannya kembali ke kita. Apakah Indonesia harus terus menolak atau membuka dengan syarat yang benar-benar adil? Silakan berbeda pendapat. Tapi satu hal jangan lupa, tidak semua yang mengkilap itu emas, dan tidak semua jembatan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kadang, bertahan di seberang adalah keputusan paling cerdas.